atas penyertaan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan atas kehidupan setiap kami ya Bapa. Kami nggak tahu Tuhan bagaimana kebaikan yang Engkau telah berikan atas kami Tuhan, walaupun di tengah pandemi Tuhan, di tengah demo juga yang barusan terjadi Tuhan, tapi Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Kami tetap sehat-sehat di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai acara ibadah Yud hari ini Tuhan. Engkau saja Tuhan yang pimpin acara ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Serahkan Tuhan semua kuasa tangan-Mu Tuhan ke dalam hati kami ya Bapa, supaya kami mau Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah. Mari kita nyanyikan lagu yang pertama. Kita akan menyerah. Dalam segala keadaan, Tuhan punya rencana yang lebih besar. Semua yang terpikirkan, apapun yang kau buat, tak ada maksud jahat, saat itu pula semua dalam-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah, ada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita ulang lagu ini dari awal. Dalam segala keadaan, Tuhan punya rencana yang lebih besar. Semua yang terpikirkan, apapun yang kau buat, tak ada maksud jahat, sebab itu pula semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah, ada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, hatiku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, ada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
Terima kasih, Kau sungguh baik dalam hidup setiap hari. Oh, haleluya. Terima kasih, Yesus. Ini hati. Oh, haleluya. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski hamba sulit dan berlaku hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu lebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabadi jalanku, takkan ku bayar Yesus akan. 1000 lebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabadi jalanku, takkan ku bayar Yesus sedang. 1000 lebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabadi jalanku, takkan ku bayar Yesus akan. Takkan ku bayar Yesus akan. Terima kasih, Kau sungguh baik. Kau langsung aku, Kau menguatkan. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Kau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih, Yesus. We worship you, Jesus. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Tiada pernah setiap waktu dalam hidupku, pernah kau tinggalkan.
hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 babak di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku bayar, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku bayar, sebab Yesus sertaku. Takkan ku bayar, sebab Yesus sertaku. Silakan bagi penyintas firman Tuhan. Doa ya, Fen? Iya, Tante. Oh, enggak dengar tadi. Yuk, mari kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur pada petang hari ini, kami kaum mudamu, remajamu dapat berkumpul lewat Zoom. Biarlah Tuhan hati kami Engkau jamah, biar kami di rumah masing-masing, tapi biarlah Roh Kudus bekerja menjamah hati kami. Tuhan, Kau memberkati setiap pujian yang sudah kami naikkan, berkatilah juga Kak Yovita yang sudah memimpin, dan pakai lebih heran hidupnya untuk kemuliaan-Mu. Tuhan juga berkati kami semua yang sudah mengikuti Zoom ini ya Bapa, biarlah kami tetap fokus, biarlah kami boleh mengutamakan Engkau ya Tuhan, kami boleh rindu akan firman-Mu, dan tolong urapi hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu, kuasai dengan kuat kuasa-Mu Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami, haleluya. Amin. Suara saya jelas ya? Nggak pakai Jelas, soalnya. jelas Tante. Jelas ya, soalnya nggak bisa pakai mic. Ya, ini masih ada yang nggak dibuka videonya. Mahalalel Putra itu siapa ya? Mahalalel. Alel, Tante. Oh, Alel. Halo, Alel. Halo, halo. Alel. Halo, Alel. Halo, Bisa Tante. di-mute. Ya, habis gini di-mute. Udah pakai kacamata ya. Terus ada Iron Man di sini ikut. Wih, ada Iron Man ini siapa? Halo, Iron Man. Yoyo, Tante. Oh, iya. Oke. Ya, puji Tuhan ya. Biar lewat Zoom kita masih bisa kumpul. Ya, terima kasih juga kita sama Kak Fendi, Kak Yovita, Kak Yosua ya yang sudah menyiapkan, yang memfasilitasi kita semua anak-anak remaja supaya pasti bisa ada waktu untuk Tuhan ya. Mungkin hari-hari ini rasanya sudah sejak Maret ya, sejak April juga rasanya kok gimana gitu ya, berbeda. Tapi mungkin ada juga yang merasa oh enak wes gak na gereja gitu ya. Wes nang omahe gitu ya. Main bebas, bangunnya bebas gitu ya. Ya,
kalau kita seperti itu terus ya hidup ini nggak ada tujuan sepertinya ya. Hidup kita tuh ada tujuan, terutama nanti kalau kita sudah nggak ada atau Tuhan Yesus sudah datang, kita tuh mau kemana kan gitu ya. Nah itu tujuan kita, tentunya tujuan kita mau selamat bersama Tuhan Yesus ya. Nggak ada yang mau nggak selamat. Semuanya orang tua kita juga sudah didik. Ayo kita takut sama Tuhan, kita setia sama Tuhan, rajin berbakti, rajin baca Alkitab ya. Puji syukur kalau punya mama atau papa orang tua ya, yang masih selalu mengingatkan kita. Karena itu memang penting. Ya, karena penting. Kalau kita sudah nggak diingatkan, lalu wes kebiasaan wis larut, wis karepe dhewe, enggak ada tujuan, main yo gak mari-mari ya saat ini main game. Waduh, wis di rumah saja ya, semua serba medsos. Nah, ini enggak baik juga ya, sebab itu kita masih perlu pimpinan orang tua, nasihat orang tua. Ya, kalau sore hari ini kita juga masih berkumpul di dalam hadirat Tuhan. Kalau nyanyi, Tante harapkan juga ikut nyanyi ya. Tadi ada Tante lihat ada yang ikut nyanyi, ada yang cuman gitu ya. Ada dimatiin videonya, entah masih ada kegiatan lain atau bagaimana. Ya. Yang tahu kalian sama Tuhan. Ya enggak kelihatan. Tapi biarpun di Zoom, tapi tetap arahkan hatinya sama Tuhan ya. Jadi kalau ada mimpin pujian, ikuti nyanyi, nyembah ya ikuti nyembah ya. Itu lebih baik. Ya, ini semua sekarang fokus toh. Enggak ada yang sambil makan kan? Kok Tante ditinggal mangan. Enggak ya? Ya. Saudara-saudara, ya Tante panggilnya saudara-saudara atau anak-anak ya. Semuanya ini masih anak. Ya, saya Tante anggap anak aja ya. Tante panggil anak-anak ya. Anak yang sudah remaja ya, tapi bukan anak sekolah minggu, anak-anak karena umurnya seanaknya Tante ya. Nah, kalau sekarang ini kan keadaannya tidak jelas ya. Nanti ke depan ini kapan selesainya COVID, pandemi kita juga nggak tahu ya. Nggak tahu, rasanya tuh kok dunia ini kok gelap ya. Apalagi sekarang mendung. Waduh, rasanya suasana itu bagi Tante nih auranya itu kok mendung gitu ya di rumah. Aduh, suasananya kok tambah kayak gini gitu ya. Wah, rasanya gimana gitu ya. Nah, kita nggak tahu ya rasanya dunia ini kok sampai kapan keadaan gelap di Indonesia sih masih nggak apa-apa ya, di luar negeri juga parah ya, juga parah rasanya ekonominya tuh turun, orang-orang tuh pendapatannya juga wah susah hidupnya ya, mungkin anak-anak ada orang tuanya yang terdampak, mungkin orang tuanya jadi pendapatannya jadi menurun ya. Nah ini semua yang kita hadapi ya, biarpun anak-anak masih SMP, SMA ya bahkan sudah kerja, tapi sudah mulai punya hati yang peduli kepada orang tua ya. Kita lihat keadaan orang tua kita. Nah, keadaan dunia tuh kayak gitu. Nah, sekarang sebagai anak Tuhan kita tuh bagaimana? Ya, apa yang harus kita kerjakan gitu ya. Yuk kita baca dulu di Yesaya pasal 60. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Tante bacakan ya. Memang nggak ada slide-nya atau ada slide-nya, nggak apa-apa. Ya, Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya, amin. Ayat 2 dikatakan kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Sepertinya nih suasana kayak hari-hari ini. Kegelapan, nggak tahu. Itu presiden-presiden lagi pusing. Ya, gimana caranya mempertahankan ekonomi supaya rakyatnya bisa tetap bisa makan ceritanya gitu ya, masih bisa hidup, bisa menghasilkan. Itu berat memang, berat. Ya, tapi firman Tuhan mengatakan apa ayat 1? Ayo bangkit. Jadilah terang. Siapa yang disuruh bangkit? Ya, ini bangsa Israel. Nah, kita juga Israel rohani, anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita ayo bangkit. Bangkit itu yang dari mati, diem, atau jadi hidup, atau dari tidur jadi bangun,
ya, bangkit. Pasti ada sesuatu yang perubahan, bangkit. Nah, mari kita tanamkan di hati kita masing-masing ya. Tante juga, ini juga buat tante. Ayo bangkit. Ya, mungkin saat ini aku kok biasa-biasa saja ya, wis kene-kene lah ya. Belajar dari rumah, ya sekolah, ya wes kerja ya. Ya begini. Ada yang selesai, sudahlah. Gurunya enggak tahu kok. Ya, lewat Zoom mungkin dimatikan. Wes mainan sendiri, orang tuanya juga enggak tahu kamu sekolah apa enggak sekolah. Juga enggak ngerti. Nah, rasanya tuh gimana gitu loh ya. Ini firman Tuhan ingatkan, ayo bangkit. Ya, ayo bangkit. Jadi enggak cuma begini-begini saja, tapi ayo bangkit. Enggak hanya bangkit saja, tapi Tuhan mau ayo jadi terang. Ya, ayat 1 katakan menjadi terang, bangkitlah dan menjadi terang. Waduh, berarti kita memang disuruh Tuhan untuk menjadi terang. Ya, bukan tante yang suruh, tapi firman Tuhan. Dan Tuhan mau anak-anak Tuhan hari-hari ini itu bangkit dan menjadi terang. Menjadi terang maksudnya apa? Hidup kita ini berguna, ya. Hidup kita itu bisa bermanfaat lah buat orang lain, bukan malah buat susah. Ya, syukur-syukur kalau nggak jadi masalah. Kalau makin bikin masalah, apa tuh contohnya bikin masalah? Bikin pusing mamanya, ya, bikin pusing papanya, mungkin dengan tingkah laku kita, mungkin dengan perbuatan kita sehari-hari di rumah yang nggak jelas ceritanya gitu ya, yang bikin emosi, yang bikin marah, orang tua sudah susah-susah kerja, cari uang, ya, terus mungkin ada yang sekolah asal-asalan, ya, terus apalagi, ya mungkin kalian sendiri yang tahu ya, kalau nggak melakukan itu, oh aku anak yang sudah baik-baik saja kok, aku anak yang sudah taat kok, aku sekolah juga sungguh-sungguh kok, aku kerja juga sungguh-sungguh baik, ya, dipertahankan. Dan apa firman Tuhan katakan? Kita harus menjadi terang, ya. Pengen nggak sih kita semua ini hidup bermanfaat? Kok tante tuh pengen, ya. Jadi orang lain itu bisa terbantu, ya gitu loh. Waduh, hidupku ini nggak cuman biasa-biasa saja untuk diriku sendiri. Kalau hari-hari ini memang orang itu banyak yang egois, ya. Karena apa? Kebiasaan gadget, ya, kebiasaan gadget. Wes urusan sendiri. Apalagi sekarang nggak sekolah, nggak bisa sosialisasi. Kalau dulu masih masuk sekolah, masih ketemu teman-temannya, ya, masih bisa sosialisasi, bisa ngobrol yang enak gitu. Tapi sekarang pada sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Jarang, ya, bisa untuk care sama teman, perhatian sama teman itu jarang. Kalau ada, itu luar biasa, langka. Ya, kalau ada anak-anak muda yang masih care sama temannya, perhatian sama temannya, ya, hidupnya berdampak gitu ya, itu luar biasa. Ya, nah itu yang Tuhan mau buat anak-anak Tuhan. Mungkin jangan kita pikir, oh aku iki sapa sih, aku lho wong biasa, aku wong ngene tok ae, wong berdampak apa wis babalah, wis pokok iso mangan ae wis syukur. Oh, enggak, ya. Kita harus optimis. Optimis. Oh Tuhan, kalau Engkau berfirman aku harus bangkit dan jadi terang, aku mau Tuhan. Nah, kalau sudah ada kemauan ini, nah nanti ya Tuhan akan berkarya. Ya, ini kita lihat bagaimana sih caranya ya supaya kita itu bisa menjadi terang. Ya, hidup kita ini bisa berguna, hidup kita ini bisa bermanfaat. Enggak cuman ya begini-begini saja gitu, enggak ya. Meskipun suasananya pandemi, meskipun di rumah saja, tapi bisa bermanfaat, ya, bisa berguna. Waktunya enggak terbuang percuma. Ya, ini yang Tuhan mau. Itu bagaimana caranya? Yang pertama yaitu ada kemauan, ya. Yang tadi sudah katakan, ada kemauan dulu. Iya ya, aku mau. Ya, jadi harus taruh, jangan yang orang isi going gitu, gak peduli gitu, bano, gak urus, itu urusanku. Wah, enggak, ya. Jangan. Harus ada dulu dalam keinginan Tuhan, aku mau lakukan apa menjadi firman-Mu. Engkau berfirman, aku disuruh bangkit dan menjadi terang. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan jadi terang. Tunjukkan.
Ya minta pimpinan Tuhan, bukan terang sakarepku dhewe kayak apa gitu dengan akal budi kita. Ya kita punya dikasih akal budi sama Tuhan. Tapi kita harus tetap minta pimpinan Roh Kudus supaya nggak salah dalam pilihan, nggak salah dalam bertindak. Tetap selalu minta Tuhan, apa yang menjadi rencanamu dalam hidupku? Aku mau loh Tuhan kau pakai. Aku mau loh Tuhan jadi terangmu. Pimpin ya Tuhan, arahkan ya Tuhan, supaya hidupku ini berguna. Ya, itu minta. Ya, itu permintaan yang baik. Tuhan suka. Ya, jadi yang penting itu ada kemauan dulu. Ya, nanti kalau sudah ada kemauan, oke. Kalau nggak ada kemauan ya nggak bisa. Terus mau berubah gitu ya, nggak bisa kalau nggak ada kemauan. Ya contohnya misalnya hari-hari ini kan kalau yang pria putra-putra ini kebanyakan main game misalnya gitu ya. Sudah main game sampai lupa waktu ya. Itu kalau udah diingatkan ya tante punya anak cucu ya juga itu mesti harus diingatkan. Sudah cukup Ya, sudah. Kalau nggak diingatkan, main terus ya. Tapi kita kan sudah besar ya, di sini sudah SMA ya, sudah ada SMP, SMA ya. Nah, dia harus dibatasi. Kalau kita cuma aku main gini tok, nggak ada kemauan untuk berubah, percuma. Ya, mamanya marah-marah, ayo tuh gini, nggak ada kemauan, nggak bisa. Yang penting ada kemauan dulu. Aku mau berubah, aku mau tak kurangi, harus ada kemauan. Ya, karena kita harus sadar, nanti lama-lama lemot. Ya. Kalau kebanyakan game otaknya lemot. Ya, emang, ya kamu tuh masih muda, masih pinter. Ya, emang nanti nek kangen game ya, tolong dikurangi. Nah, yang kedua yaitu apa? Cari kelebihan, cari talentamu. Opo aku gak iso apa-apa tante, siapa enggak bisa apa-apa. Coba direnungkan. Ya, Tuhan itu minimal talenta. Enggak ada yang enggak dikasih apa-apa. Ya, kamu ada di kandungan ibumu, kamu ada di bumi, adalah bisa lahir, itu Tuhan punya rencana. Dicari. Apa yo tante aku nyanyi ora iso suaraku jembreng ya main musik ora usah ora gak iso gak ono yo kan musik terus aku iso apa lho emangnya talenta cuma nyanyi sama musik talenta banyak ya banyak ada mungkin yang punya suka bisa nasehati gitu ya kalau temannya tuh curhat dia tuh orang yang bisa mendengar nah kupingnya 2 mulutnya 1 ya jadi kalau temannya curhat dia tuh bisa dengarkan dengan baik nggak bocor mulut nggak ember katanya mulut ember enggak ya dia bisa simpan dia bisa kasih ketenangan sudah sabar ya terus sembayang aja paling ngomong cuma gitu ayo sing rajin nah gitu ya ayo melok sum nah gitu. Pokoknya ya cuma yang sederhana tapi bisa nasehati karena nggak semua orang bisa nasehati ada yang tahu segalanya oh aku ngerti aku gini tapi suruh nasehati isi aku kawani aku gak ngurus aku ada jadi kalau kita bisa nasehati itu suatu talenta ya apalagi doa siapa yang tidak bisa doa semua bisa aku tidak bisa nyusun kata-kata yang bagus loh, kalau doa sama Tuhan loh Tuhan tuh tahu ya kata-katamu rodok colometan Tuhan ngerti ya yang penting apa cari ya talentamu dilatih ya terus apa kalau di tengah-tengah pandemi ini ya kalau kalian punya talenta misalnya kayak musik gitu ya bisa ngelatih ya toh kayak Seva itu bagus ya Seva sering latihan ya Sev ya apa seadanya dilatih mumpung banyak waktu di rumah ya nanti tiba saatnya Tuhan akan percayakan ya lebih lagi kalau kita bisa dipercaya dengan perkara yang kecil kita lakukan dengan baik nanti Tuhan akan kasih dengan perkara yang besar ya yang bisa nyanyi ya nyanyi kayak tante ini lumayan deh nyanyi itu lumayan sudah enak-enak banget tapi lumayan ya jadi meskipun di rumah tante juga banyak kayak komunitas Zoom ya di komunitas kayak pelayanan itu banyak ya bisa hari-hari ini lumayan maksudnya lumayan
biarpun tidak di gereja, tapi di Zoom itu memimpin pujian, ya masih bisa berguna. Jadi ya puji Tuhan lah gitu loh, masih bisa dilakukan dengan talenta yang ada. Ya, apalagi di tengah pandemi ini yang bisa kita lakukan. Kalau yang cewek mungkin bisa lihat-lihat resep ya. Cowok ya enggak apa-apa. Lihat resep terus bikin makanan. Belajar masak, ya, yang sudah SMA, belajar masak. SMP juga bisa. Itu enggak ada ruginya. Nanti tiba saatnya bisa bantu orang tua, ya. Apalagi sudah nyoba satu aja, donat tok, segampang donat kentang kayak apa gitu ya. Nah, nanti siapa tahu dijual bantu orang tua, lumayan buat uang jajan, ya. Orang tuanya bisa ringan gitu. Puji Tuhan ya. Jadi anak yang meringankan orang tua. Tante itu bersyukur ya. Tante punya anak meringankan orang tua ya. Kak Kesia itu pergi ke Taiwan bukan karena wah kok keluar negeri ya uangnya banyak itu ya. Kak Kesia dapat beasiswa ya. Jadi enggak bayar ya, sekolahnya enggak bayar. Jadi waduh puji Tuhan gitu ya. Sekolahnya enggak bayar. Itu. Jadi bisa membantu orang tua ya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ada masukan? Bersih-bersih rumah. Ya, wayane di rumah saja pandemi, enggak tidur tok, enggak makan tok nanti gendut ya. Yes, pokoknya aku belajar enggak bersih-bersih rumah. Barang-barang yang enggak kepake, yang numpuk-numpuk diringkesi ya. Tante ini banyak PR-nya. Belum bersih-bersih rumah ya. Padahal banyak barang-barang yang harus diringkesi ceritanya gitu ya. Nah, itu ya waktu di rumah gini kita bisa ya bantu orang tua apa-apa yang ditotoi lemari sing amburadul ya biasa osrok-osrok karu-karuan paling enggak rapi ya, selesai apa bisa bersihkan meja sendiri, cuci sendiri ya, belajar bantu orang tua. Itu bagus. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan di rumah supaya kita itu bisa berarti ya? Belajar bahasa. Ya, belajar bahasa. Ini sekarang ya, anak-anak nggak perlu les yang mahal. Di YouTube itu banyak. Belajar Inggris, kamu cari di YouTube. Belajar Inggris. Di print, itu apa kosakata itu. Ini artinya apa, ini artinya ada semua. Ya, Mandarin juga ada. YouTube-nya ya ada. IG-nya itu kalau tante pakai itu apa? Cenwandra, TJEN Wandra. Ya, itu YouTube-nya itu ada. Mudah belajar Mandarin dari awal. Ya, lumayan. Belajar itu aja sudah kayak les itu sudah jutaan. Belajar Mandarin itu mahal, ya. Kak Kesia nggak les Mandarinnya. Jojo juga nggak les. Ya, karena les itu keluar uang. Banyak, mahal, ngirit ya. Jadi belajar sendiri. Kak Kesia mau berangkat ke luar negeri juga gitu. Inggrisnya ya sudah banyak. Apa itu juga baca-baca, belajar sendiri. Lalu Mandarinnya ya belajar sendiri, enggak pakai les. Ya, kalau teman-temannya harus les, bayar mahal, enggak, eman ya, uangnya terbatas, jadi ngeprint sendiri, belajar sendiri, lumayan. Ya, jadi bisa. Kalian bisa waktu yang senggang itu untuk hal yang positif. Bahasa itu penting. Nantinya untuk bekal, kalau kerja, ya, atau nanti di kuliah, atau sama temennya, ngobrol, itu sudah bisa, paling nggak bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Itu nggak harus les, kok orang kaya yang bisa Mandarin, enggak. Di YouTube banyak, ya, di Google banyak, asal kita mau berusaha. Jadi sediakan waktu untuk yang positif, ya, belajar iya, bantu orang tua iya, jadi nggak bosen. Hidup ini bervariasi, di rumah saja tuh nggak cuma makan tidur gitu ya, wow, nggak bisa metu. Ya waktunya yang keluar, yang biasa keluar ke, ya jalan-jalan atau nonggo ke rumah temennya, mungkin 2 jam, oke lah, 1 jamnya dipakai buat belajar bahasa asing, ya, itu bagus. Nah yang terakhir apa? Belajar bisnis. Belajar bisnis itu nanti diajari ya Kak Yovita ya. Nanti ada sesi diajari sama Kak Yovita bisnis. Mana ya buka toko sendiri.
Wah, ya bisa punya toko di Shopee, tokonya laris hari ini ya, puji Tuhan. Ya, diberkati Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh, yang rajin, ya, yang cinta Tuhan, itu Tuhan ndak tutup mata. Ya, Tuhan itu ngerti. Ya, kalau setia tok sama Tuhan tapi ndak rajin, firman Tuhan katakan jangan makan kalau kamu malas. Benar, ada itu ayatnya. Kamu jangan makan kalau malas. Ya, kalau malas jangan makan. Ya, makanya kita nggak boleh malas. Ya, harus rajin. Ya, anak-anak belajar bisnis. Wah, aku cuk cilik kok tante. Cuk cilik ya masih SMP ya sudahlah, ya. Yang SMA mungkin punya HP. Nah, HP-nya bisa dipakai buat apa itu? Jualan. Ya. Oh, punya IG kayak macam-macam foto sing ayu-ayu, selfie-selfie gini ya. Enggak apa-apa supaya followernya banyak. Ya, kalau sudah followernya banyak, nanti bisa dibuat promosi. Ya, nanti diajari sama Kak Yovita lebih lanjut kalau bisnis. Itu bagus anak-anak ya. Enggak perlu modal, ada yang namanya dropshipper. Cuma dari jualannya temennya cuma di-share aja. Untung 5.000, 10.000 kan lumayan. Ya, namanya anak sekolah kalau dikumpulin dapat 100.000 sudah senang. Ya, oh barangnya Kak Yovita itu kamu share, nanti kamu dikasih untung sedikit sama Kak Yovita. Lumayan. Iya, di-share. Barangnya apa aja Kak Yovita sini? Nge-share tok be koncomu nyantol. Nah, lumayan 10.000, 5.000. Ya, cuman ya buatlah belajar meskipun nggak rutin. Ya, paling nggak itu buat pengalaman yang berharga. Sehingga waktu-waktu ini di rumah saja itu berarti. Ya, yang terakhir tadi yang terakhir, sekarang yang paling akhir beneran no is mau buyar ya. Ya, yang pasti yaitu apa? Jangan lupa iki apa? Doa dan baca firman. Mesti tante ki omongannya doa baca firman. Ya memang. Ya, memang coba dibaca ayat terakhir Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Ada lagunya juga ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, apa yang jadi pelita? Firman Tuhan. Gimana kita mau tahu firman Tuhan kalau nggak pernah baca? Ya, jadi dibaca itu firman Tuhan, direnungkan, dan firman Tuhan itu jadi pelita. Pelita itu lilin, ya, terang. Ya, supaya kita tahu, oh dunia ini apa yo, masa depanku yo apa yo, gak jelas yo, orang tuaku kok lagi susah kayak gini, aku bisa sekolah apa enggak, ya, terus aduh kok kayak gini sih dunia nih, kok enggak jelas, ngeri, ada sakit penyakit, macam-macam rasanya. Tapi kalau ada terang Tuhan, ya, terang, ini dan terang bagi jalanku. Jadi ada firman Tuhan, itu ada tuntunan. Firman Tuhan tuh ngajarnya baik-baik. Ya, benar. Itu tuntunan. Jadi arah kita tuh bisa ke arah yang benar. Gak melenceng ke sana kemari. Tuntunannya tuh benar kalau sesuai firman Tuhan. Ya, luar biasa loh sama Tuhan Yesus ya. Enak kita punya Tuhan Yesus, bisa nuntun yang benar. Roh Kudusnya bisa nyertai kita, malaikatnya menjaga kita siang malam. Kalau orang yang nggak punya Tuhan Yesus nggak tahu mau kemana. Selamat gak selamat mbo, nggak jelas. Ya, ada masalah sumpek ya sumpek. Tapi kita punya Tuhan Yesus, kita tuh punya pengharapan. Dijagai malaikatnya, disayang, dikasih masa depan yang penuh harapan. Kalau sama Tuhan Yesus. Ya, jadi kita semua sudah bersyukur menjadi anak Tuhan. Ya, kita jadikan firman-Nya. Kita sering renungkan, karena itulah yang menuntun kita jadi terang. Ya, supaya kita tahu jalan yang benar itu mana. Kalau nggak diterangi, kita nggak tahu, bisa kejeduk, ya, bisa kesasar. Ya, puji Tuhan, kita sampai di sini. Ya, kita akan masuk di dalam doa. Ya, yuk doa lagi ya. Yang doa, Kak Fendi ya. Ada siapa ya nih ya? Oh, Kak Vita Tante ya. boleh tolong Vita aja ya. ini. Oh iya, oke. Ya, Kak Vita, doa penutup, doa selesai firman ya, nanti bisa dilanjutkan. Vita, ya, Vita berdoa ya.
untuk menutup firman. Iya, Tante. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Sungguh Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan sudah memimpin daripada awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih untuk firman-Mu yang indah malam hari ini, Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa akan kegiatan kami harus menjadi berkat bagi sekeliling kami. Bahwa akan kegiatan kami harus produktif, Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan selalu memampukan dan memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Kami berdoa bagi Tante Hana Tuhan yang sudah memberitakan firman-Mu, Tuhan menyertai di dalam keluarganya, dalam pelayanannya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami dengan acara games dan lain sebagainya, kiranya Tuhan memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.